Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan metode pengukuran dan pengolahan data PISIS di minggu kelima ini. Materi minggu ini adalah ketidakpastian pengukuran. Sebelumnya kita telah membahas tentang karakteristik pengukuran, karakteristik data pengukuran, di mana kita akan mendapatkan data ya berdasarkan usaha kita dalam misalnya pemilihan metode, peralatan, kemudian pemilihan kondisi lingkungan dan yang lain-lain, sehingga kita dapatkan nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi real atau kondisi dari sistem yang kita ukur. Namun kita juga udah tahu pelajari bahwa setiap pengukuran pasti ada ketidakpastian, yaitu rentang di mana tingkat kepercayaan atau daerah rentang mungkin nilainya berada di antara itu. Jadi kita tidak bisa secara tepat menunjukkan nilainya berapa, tapi kita bisa tunjukkan bahwa pengukuran itu nilai pengukuran itu berada pada rentang misalnya adalah ini adalah nilai yang kita ukur. Maka ada rentang tingkat kepercayaan sebesar delta D plus D minus D ya, dimana kita dapat mempercayai nilainya mungkin berada di daerah sini. Oke, dan inilah yang disebut dengan ketidakpastian. Oke. Apalagi ketika misalnya kita melakukan pengukuran berulang. Awalnya kita berharap kita akan mendapatkan nilai yang terus sama, padahal secara umum itu tidak mungkin kita akan mendapatkan nilai yang sama pada pengukuran berulang pada eksperimen apapun. Selalu ada variasi nilai yang akan kita dapatkan dalam setiap pengukuran. Apa yang perlu kita lakukan ya? Ini adalah real, sifat alamiah dari peralatan, kemudian sistem lingkungan yang terus berpengaruh terhadap benda yang kita ukur. Maka kita harus bisa pertama mengenali, memeriksa, dan mengukur seberapa besar variasi tersebut. Ya, jika tidak, maka keandalan eksperimen kita ya dapat dipertanyakan. Jadi misalnya kita variabilitasnya acak banget gitu ya, dan nilainya rentangnya sangat jauh daripada antara satu nilai dengan nilai yang lain, maka kita bisa bertanya apakah eksperimen kita berhasil atau tidak. Ya, bahkan kalau pun kita memaksakan menggunakan nilai yang tidak benar gitu ya, tidak tepat, maka ketika kita menarik kesimpulan, ada kemungkinan kita menarik kesimpulan yang salah atau terbatas gitu ya. Bahkan ketika kita misalnya melihat variasi nilai yang kita dapatkan dalam pengukuran berulang, maka kita akan bisa mencoba mengidentifikasi ya, kita akan coba mengidentifikasi penyebab utama dari variasi data tersebut. Pertama, bisa kita melakukan pengukuran ulang, mendesain ulang, jadi kita ulangi pengukuran ya. Atau bisa jadi ya, kalau kita misalnya melihat sesuatu yang menarik, itu akan menjadi teori baru, tetapi pastikan dulu pengukurannya benar. Contoh misalnya kita melakukan pengukuran benda jatuh pada jarak yang tetap. Misalnya jaraknya adalah sekitar 2 meter ya, atau 3 meter misalnya. Kita dapatkan bahwa ternyata benda jatuh, waktu yang dibutuhkan satuannya adalah second ya. Kita lakukan pengukuran berulang, waktunya adalah 0,4, 0,64, 0,61 sampai 0,71. Dan kita lihat nilainya ada yang beberapa yang berulang, misalnya ini berulang, ini berulang, ini juga berulang, ini juga berulang. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa setiap pengukuran itu kita akan mendapatkan nilai yang berbeda gitu ya.
dan terdapat beberapa variasi. Ya, dapatkah kita melakukan pengukuran sehingga kita akan mendapatkan nilai yang sama untuk setiap pengukuran? Caranya adalah ya, ketika kita ingin menentukan waktu yang tepat untuk sebuah bola jatuh bebas gitu ya. Pertama adalah kita rancang cara untuk melepaskan bola dengan cara yang sama setiap saat. Ya. Kemudian menyinkronkan jam awal dengan secara sempurna dengan waktu lepas bola tersebut. Pastikan bahwa jarak jatuhnya bola, jarak di mana eksperimen kita ya, itu sama dan tidak pernah berubah. Kemudian juga ketika bolanya sudah jatuh dan menyentuh tanah, maka kita dapat secara tepat menentukan waktu ya, waktu jatuhnya gitu ya. Kemudian juga kita dapat menghilangkan efek gangguan, misalnya dari udara lokal di sekitar bola gitu dan seterusnya. Bahkan misalnya kita gunakan jam yang waktu intervalnya itu sangat kecil gitu, sehingga ketika kita misalnya melakukan pengukuran, maka kita akan dapatkan waktu pengukuran yang sangat baik. Misalnya jam atom ya. Cuma masalahnya adalah ketika kita melakukan seperti ini, gitu, tetap saja ada gangguan atau bahkan misalnya sifat alamiah dari pengukuran tersebut yang akan menyebabkan terjadinya variasi. Gitu ya. Bahkan ini juga berlaku pada nilai besaran-besaran atau kuantitas-kuantitas yang lain yang kita ukur. Oke. Nah, selain itu juga ya, ketika kita melakukan pengukuran, kita akan selalu dapatkan kesalahan atau error. Ya, bukan hanya ketidakpastian tapi kesalahan atau error. Ya, ini sebenarnya mirip dengan ketidakpastian gitu ya. Itu cuma masalahnya ini untuk nilai pengukuran berulang pada satu poin yang sama biasanya. Jadi kesalahan atau error misalnya kita lakukan pengukuran berulang. Kita dapatkan bahwa nilai aslinya itu berada pada nilai mu di daerah sini. Ternyata ya, kita lihat ternyata kemungkinan nilainya adalah mu. Ternyata ketika kita ukur berulang nilai x-nya x1, x2 gitu ya. x2, x3 dan seterusnya sampai x ke n itu berada di sekitaran nilai mu ini yang kita tebak dia adalah nilai aslinya. Oke, maka ada apa istilahnya tuh selisih ya. Jadi ada selisih antara nilai x1, x2, x3 dan seterusnya yang kita sebut sebagai delta x, yaitu selisih nilai x dengan nilai mu, nilai kuantitas sebenarnya ya. Tuh. Dan nilai x itu adalah nilai pengukuran kita ya. Cuma masalahnya adalah nilai mu itu sendiri tidak mungkin kita dapatkan secara tepat gitu ya. Maka karena nilai mu-nya sendiri tidak dapat diketahui, maka nilai x-nya juga tidak dapat diketahui. Karena kesalahan dalam pengukuran itu juga tidak diketahui atau nilai delta x ini tidak diketahui, maka kita juga tidak dapat menentukan ketidakpastian dalam pengukuran atau nilai aslinya sendiri. Jadi sebenarnya dalam setiap pengukuran kita tidak bisa menentukan nilai mu ya. Tetapi kita sebut sebagai nilai estimasi atau tebakan.
Jadi dalam setiap pengukuran sebenarnya nilainya adalah nilai tebakan, gitu ya. Itu dimana dengan perangkat-perangkat saintifik kita bisa menyatakan bahwa tebakannya mendekati nilai aslinya. Ya. Nah, kenapa kita harus menebak atau mengestimasi nilai aslinya? Salah satunya adalah karena ada ketidakpastian dalam pengukuran. Ketidakpastian dalam pengukuran. Dan ketidakpastian itu secara umum ada 3. Ketidakpastian karena resolusi, ketidakpastian karena pembacaan, dan ketidakpastian karena kalibrasi. Ya. Jadi dalam setiap pengukuran itu ada ketidakpastian, ya. Nah, ketidakpastian kalau misal satu kali saja kita akan dibatasi oleh ketidakpastian resolusi. Tapi kalau misalnya ketidakpastian karena pemilihan perangkat, ya, karena pemilihan perangkat itu biasanya pembacaan dan yang lain. Oke. Setiap instrumen memiliki resolusi terbatas. Misal kita pilih meteran, yang dimana jaraknya adalah satu ukurannya ini adalah 1 cm gitu ya, 2 cm gitu ya, dan seterusnya 3 cm. Maka kalau kita mengukur sebuah ukuran misalnya adalah bentuknya seperti ini, ya, maka kita bisa ukur panjangnya itu hanya sekitar 2 cm. Dengan plus minusnya adalah 0,5 cm. Kenapa? Ini adalah ketidakpastian karena resolusi. Kenapa resolusinya? Resolusinya itu adalah nilai satuan terkecil dibagi 2. Satuan terkecilnya adalah 1 cm. Dari sini ke sini adalah 1 cm. Di sini adalah 1 cm. Di sini adalah 1 cm. Berarti satuan terkecilnya adalah 1 cm dibagi 2 atau 0,5 cm. Itu resolusinya. Bagaimana kalau misalnya sekarang ininya resolusinya kita perkecil? Kita gunakan alat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang coba kita lihat di daerah sini. Jadi kita perbesar. 1, 2, 3. Berarti ini adalah 2, 0,1, 0,2, 0,3. Berarti ini adalah 2,2 cm plus minus 0,05 cm. 0,20 berarti 20 tambah 0,05 cm. Nah, ketidakpastian karena resolusi. Ya. Itu ya. Oke, lanjutkan. Ketidakpastian pembacaan. Ya, misalnya kita memanaskan air dalam gelas misalnya ya. Maka kita mungkin menggunakan termometer yang resolusinya 1 cm. Tapi ternyata misal ternyata ketika kita ukur gelas yang berisi air tersebut suhunya itu 36, 32, kemudian 35 berubah-ubah gitu ya. Maka kalau kita gunakan misalnya resolusinya hanya plus minus 1 derajat Celcius misalnya ya, itu ketidakpastiannya akan salah. Ya. Ketidakpastiannya. Jadi bukan hanya resolusi tapi juga real pengukuran. Jadi misalnya
kalau kita buat grafik ya, kalau kita buat grafik misalnya pengukurannya gini, ini temperatur yang kita ukur gitu ya, seiring dengan waktu gitu. Sedangkan resolusinya hanya di daerah sini gitu. Nah, maka cara paling baik adalah kita lakukan bukan hanya mencari ketidakpastian dengan statistik ya. Jadi mencari ketidakpastian menggunakan statistik. Karena kalau berdasarkan resolusi gitu ya, yang hanya plus minus 1, sedangkan variasinya itu hanya bukan hanya sekitar 4 sampai, jadi misalnya kalau kita lihat plus minus 1 sampai plus minus 5 derajat Celcius. Maka kalau kita derajat kesalahannya berada di mana gitu. Ini kan selisihnya 4 ya. 4 derajat kesalahannya di mana atau ketidakpastiannya di mana. Maka kita harus hati-hati dalam menentukan ketidakpastian di sini. Salah satu caranya adalah menggunakan statistik, gitu ya. Jadi cara membaca data juga penting, bukan hanya berdasarkan perangkat. Jadi kalau pengukuran tunggal biasanya kalau resolusi berdasarkan resolusi cukup, tapi kalau datanya bervariasi terus, maka kita harus lihat variasinya menggunakan statistik. Bisa juga ketidakpastian itu muncul karena kalibrasi. Ya, penggunaan alat secara umum itu akan menyebabkan perubahan sistem dalam perangkat tersebut. Karena misalnya perubahan kapasitor, perubahan terhadap komponen dan yang lain-lain lah intinya. Atau misalnya ketika kita menggunakan pemberat gitu ya, kita gunakan pemberat misalnya timbangan manual, maka timbangan itu misalnya sedikit kegores sehingga mengurangi timbangan aslinya gitu. Maka kita perlu kalibrasi ya. Caranya adalah membandingkan ya terhadap standar yang sangat akurat. Jadi ini adalah alat timbangan kita, misalnya beban kita ini adalah beban yang standar. Ya, biasanya ada lembaga metrologi yang menangani standarisasi ini. Ya. Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika kita sudah kalibrasi dan mendapatkan sertifikat kalibrasi, tidak mungkin kita bisa menjamin bahwa perangkat itu tidak akan berubah selamanya. Pada rentang tertentu, misalnya setahun, 2 tahun, kita bisa jamin perangkatnya tidak berubah. Tetapi setelah lewat masa tersebut, maka kita harus kalibrasi ulang, gitu ya. Dan harus diperiksa secara teratur. Cara termudahnya adalah kita bandingkan, minimal kita bandingkan antara perangkat yang kita miliki dengan perangkat yang telah terkalibrasi. Ya, tetap dia sebenarnya standar juga. Jadi telah terkalibrasi. Nah, untuk melihat nilai asli ya kan hampir nggak mungkin gitu ya, tapi kita bisa melihat secara estimasi atau perkiraan. Salah satu caranya adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu adalah secara harfiah ya. Misalnya adalah kita lakukan 10 pengukuran ya. Maka nilai rata-rata itu adalah X bar, yaitu nilai sekumpul nilai seluruh perhitungan ditambahkan, yaitu perhitungan pertama ditambahkan perhitungan kedua ditambahkan perhitungan ketiga sampai n buah pengukuran dibagi jumlah pengukurannya. Jadi jumlah pengukuran yang dilakukan, misalnya 10 kali berarti n-nya 10, 20. Kalau n-nya 20 ya tinggal bagikan 20.
Jadi ini jumlah nilai pengukuran, semuanya ditambah-tambah dibagi oleh jumlah pengukurannya. Ini adalah jumlah dari nilai pengukuran, ini adalah jumlah pengukuran. Oke ya, perlu dibedakan ya. Misalnya yang tadi contoh ya. Contohnya adalah benda jatuh bebas. Kita tambahkan gitu ya. Seterusnya dibagi, karena jumlahnya ada 10 data, maka kita dapatkan bahwa nilai X-nya itu, X rata-ratanya sebesar 0,621 second. Cuma masalahnya adalah ini adalah nilai rata-rata, tetapi pada saat penulisan nilai pengukuran maka kita harus tambahkan dengan nilai ketidakpastian. Bagaimana cara mengestimasi perkiraan dari ketidakpastian? Cara termudahnya adalah kita cari dulu rentang data. Rentang data yaitu nilai selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Jadi selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Ya. Nah, kemudian selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dibagi, maka ketidakpastiannya ya, maaf. Ketidakpastiannya adalah rentang data dibagi jumlah pengukuran yang dilakukan. Jadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah pengukurannya. Ya, contoh misalnya. Contoh tadi. Ini nilai terbesarnya berapa? Ini 0,71. Nilai terkecilnya 0,53. Tadinya berarti X barnya itu adalah 0,621 second. Maka nilai ketidakpastiannya adalah sama dengan nilai terbesarnya adalah 0,71 dikurangi 0,53 per 10 sama dengan ini berapa kira-kira? 0,18 ya. Dibagi 10. Berarti ini tuh sama dengan 0,018 atau kita bulatkan menjadi 0,02. Enggak usah. Ini second. Nah, itu. Jadi ketidakpastiannya 0,018 second. Tapi biasanya ketidakpastian itu ditulis dalam satu nilai angka penting, maka ketidakpastiannya itu sekitar 0,02 second. Karena dalam ketidakpastian hanya dua angka penting, dua angka penting, maka di sini juga dua angka penting. Jadi penulisan nilai X-nya itu adalah X bar plus minus sigma, atau kesalahan, atau X-nya sama dengan 0,6 0,62 plus minus 0,02 second. Ini cara menulisnya. Atau contoh ya, cara menuliskan ketidakpastian sama dengan nilai tadi. Misalnya kecepatan suara di udara berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah 341,775. Ketidakpastiannya adalah 0,875 meter per sekon. Nah, pertama harus hati-hati dalam mengutip ketidakpastian. Oke. Jadi nilai ketidakpastian itu adalah nilai di mana rentangnya mungkin bisa salah atau bisa di antara
di daerah tersebut nilainya mungkin berada. Jadi tidak ada gunanya mengutip ketidakpastian lebih dari 1 atau 2 angka penting. Biasanya 1 angka penting sudah cukup ya. Jadi misalnya nilai ketidakpastiannya berapa? 0,875 meter per sekon. Maka kita ubah menjadi 1 angka penting saja, yaitu 0,9 meter per sekon. Nah, karena ini hanya ada 1 angka penting di belakang koma, maka nilai pengukuran kecepatannya juga bisa disederhanakan. Kita bulatkan menjadi 1 angka penting di belakang koma. Jadi 341,8. Jadinya yang ini dibulatkan meter per sekon. Sehingga nanti kita bisa tulis kecepatannya seperti ini. Atau biasanya dalam notasi ilmiah juga bisa ya. Ya. Jadi ini jadi 3,418 plus minus 0,009. Jadi ini 3 angka penting. Di sini juga 3 angka penting di belakang koma ya. Dikalikan 10 pangkat 2 meter per sekon. Oke. Berikut adalah ringkasan penulisan nilai pengukuran berulang. Pertama adalah hitung rata-rata. Ya, kemudian hitung ketidakpastian. Ya, harus dipilih metodenya, Pak. Metode rentang atau metode yang lain gitu ya. Ya, metode paling mudah adalah metode rentang gitu ya. Kemudian bulatkan ketidakpastian tersebut. Jadi nilai ketidakpastian ini kita bulatkan. Jadi setelah hitung rata-rata, hitung ketidakpastian, baru ketidakpastiannya dulu kita bulatkan. Hanya menjadi 1 angka penting. 2 angka penting juga boleh gitu ya. Kalau misalnya angka pertamanya adalah angka 1 misalnya. Oke. Baru kemudian tuliskan nilai rata-rata ditambah dengan ketidakpastian. Min itu artinya rata-rata ya. Nilai rata-rata atau mean dan ketidakpastian. Jadi nilai X itu adalah X bar di plus minus ketidakpastian. Lalu kemudian dikasih satuan. Satuannya adalah meter per sekon misalnya, atau Tesla atau yang lainnya. Intinya adalah satuan pengukuran yang kita gunakan. Nah, setelah kita tahu ketidakpastian, maka ada istilahnya ketidakpastian absolut. Ya. Atau ketidakpastian mutlak ya. Jadi disarankan menyatakan ketidakpastian dalam satuan yang sama dengan kuantitas yang diukur. Ya, misalnya tadi meter per sekon dengan meter per sekon, maka kita sebut sebagai ketidakpastian mutlak atau absolut. Tapi juga ada beberapa penulisan ketidakpastian itu dalam bentuk rasio, yaitu nilai ketidakpastian dibagi nilai rata-rata pengukuran. Dan kemudian juga ada namanya ketidakpastian persentase atau persentase ketidakpastian, yaitu nilai rasio ketidakpastian rasio dikali dengan 100%. Contohnya ini. Tetapi juga karena ketidakpastian itu biasanya ditulis dalam 1 angka penting, maka kita bisa bulatkan menjadi misalnya 2,6% menjadi 3% gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Dalam pengukuran itu dikenal 2 istilah, pengukuran yang akurat atau pengukuran yang presisi. Nah, akurasi atau akurat gitu ya, pengukuran yang akurat, tingkat keakuratan dalam pengukuran lah boleh disebut, atau akurasi adalah ketika hasil pengukuran mendekati nilai asli. Misalnya nilai asli berada di
rentang daerah warna ini nih, yang bulatan hijau ini, bulat besar ya. Nah, nilai pengukurannya ini, yang ini, itu dekat di nilai aslinya kira-kira. Walaupun ketidakpastiannya tinggi, berapapun misalnya ya, ketidakpastiannya tinggi, tapi dia berada di rentang nilai asli. Ya. Sedangkan presisi adalah ketika hasil pengukuran itu sangat dekat, ketidakpastiannya sangat kecil karena pengukuran berulangnya itu sangat dekat gitu ya, dan berkumpul di daerah sini misalnya. Cuma masalahnya adalah nilai yang terukur ini jauh dari nilai aslinya. Misalnya kita ngukur suhu air mendidih, misalnya ternyata dia hanya 92, 97, 95 gitu, 99 gitu ya, maaf, 92, 93, 91, 92,5 dan seterusnya, tetapi dia tidak dekat nilai aslinya ya. Cuma ketidakpastian sangat kecil ya, karena dia berkumpul, tetapi nilai rata-ratanya tidak mendekati nilai asli. Kalau akurasi itu nilai rata-ratanya mendekati nilai asli, cuma ketidakpastiannya sangat tinggi gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai saintis atau sebagai orang yang memiliki kemampuan pengukuran? Maka kita harus memilih metode, perangkat, serta kemampuan ya, keahlian. Jadi kita harus melatih diri terus sehingga kemampuan kita dalam mengukur memenuhi kriteria antara akurasi dan presisi ya. Nilai X barnya mendekati nilai asli dan ketidakpastiannya itu sangat kecil ya, sangat kecil gitu ya. Dan ini perlu latihan. Nah, ada beberapa jenis kesalahan dalam pengukuran ya. Pertama adalah kesalahan sistematis dan kesalahan acak ya. Kesalahan acak itu muncul karena pengaruh lingkungan atau pengukur yang kurang kompeten, atau misalnya kurang latihan, atau sedang tidak dalam kondisi optimalnya gitu ya. Namun yang menarik adalah secara umum ini dapat dideteksi oleh statistik. Jadi kesalahan acak itu mudah sekali dideteksi ya, secara statistik ya. Oke, selanjutnya adalah kesalahan sistematis, yaitu adalah akumulasi kesalahan karena pemilihan metode, pemilihan perangkat, algoritma komputasi, atau yang lainnya. Ya, intinya adalah akumulasi dari perangkat, metode, atau algoritma gitu ya. Misalnya pengolahan datanya dan seterusnya, yang secara umum ini nggak bisa dideteksi gitu ya. Ya, misalnya adalah alatnya rusak gitu ya. Itu nggak bisa dideteksi secara statistik gitu. Karena masing-masing sumber kesalahannya banyak dan atau tidak diketahui. Sehingga kita perlu memastikan metode yang kita pilih tepat, perangkatnya sesuai gitu, algoritma pengolahannya misalnya dan seterusnya gitu. Sehingga kita dapat yakin bahwa kesalahan pengukuran sistematisnya sangat kecil. Ya. Nah, contoh misalnya maaf. Oke. Contoh paling sering adalah misalnya ya baterainya gitu dan seterusnya yang menyebabkan perangkat pengukuran tidak berfungsi dengan baik gitu ya, atau kesalahan baca dan seterusnya. Oke,
Selain itu juga kalau dalam pengukuran itu ada ketidakpastian karena banyak hal, yaitu misalnya kita mengukur berbagai variabel, misalnya 2 variabel atau 3 variabel gitu ya. Contoh kita mengukur massa jenis atau ya mengukur massa jenis. Ketika mengukur massa jenis maka kita harus mengukur massa dan volume. Ya. Jadi massa jenis itu sebanding dengan massa dibagi volume. Jadi massa dibagi volume. Karena massa dibagi volume, sedangkan kita tahu massa, pengukuran massa ada ketidakpastian, pengukuran volume juga ada ketidakpastian. Jadi V-nya adalah V plus minus sigma V gitu. Kemudian massanya juga adalah massa rata-rata plus minus sigma massa gitu, dan seterusnya. Maka kita perlu bertanya bagaimana cara untuk mendapatkan nilai ketidakpastian dari densitas atau rapat massa itu, kepadatan benda ini ya, rapat massa rho. Maka kita harus tahu rho rata-ratanya berapa plus minus sigma rho nya berapa. Oke. Ada 2 cara untuk menggabungkan ketidakpastian. Ya. Dan ini hanya membutuhkan aritmatika dasar sebenarnya. Pembagian, pengurangan, dan perkalian gitu ya. Yaitu ketidakpastian atau kesalahan gabungan itu sebanding dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal dibagi 2. Ya. Selisih rentang nilainya dibagi 2. Oke, kita lakukan contoh saja ya. Contoh, misalnya dalam sebuah eksperimen listrik, arus yang mengalir pada sebuah resistor diatur pada besaran 2,5 plus minus 0,1 mA, ditambah juga tegangan yang melintasi resistor tersebut adalah 5,5 plus minus 0,3 volt. Maka kita cari dulu nilai R-nya, R hitungnya, yaitu 5,5 volt dibagi 2,5. 5,5 volt dibagi 2,5. Coba perhatikan, kita harus pastikan ini adalah volt, ini adalah ampere. Ternyata dia adalah miliampere. Maka ini adalah 10 pangkat minus 3 dari mili, kemudian kalikan dengan ampere. Hasilnya adalah menjadi 2,20 kali 10 pangkat 3 ohm. Oke. Nah, kemudian nilai R minimalnya berapa? R minimalnya itu adalah tegangan terkecil dibagi arus terbesar. Berarti 5,5 dikurangi yang terkecil kan? Kita cari yang terkecil. 5,5 kurangi 0,3 volt. Ya. Yang terbesar dari sini arusnya berapa? 2,5 plus 0,1 miliampere. Ya, di sini ampere. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 3 ohm. Sedangkan R max-nya adalah nilai terbesar, volt terbesar dibagi arus terkecil. Ya. Hasilnya adalah 2,42 kali 10 pangkat 3 ohm. Maka kesalahan atau ketidakpastiannya adalah R terbesar dikurangi R terkecil dibagi 2. Hasilnya adalah 0,210 kali 10 pangkat 3 ohm. Coba perhatikan, di sini ada 3 angka penting. Di sini ada 2 angka penting. Ya. Tapi ini bisa disederhanakan menjadi 1 angka penting. Ini. Maka ini bisa juga diubah menjadi 1 angka penting jadi 0,2. Maka ini R-nya juga yang ini jadi 2,2 kali 10 pangkat 3 ohm. Ini hasil. Yang metode cara 2 untuk menggabungkan ketidakpastian
Misalnya kita punya fungsi V, variabelnya adalah A dan B. Ini pengukuran volt misalnya ya. Variabelnya ada dua, variabel A, B dan C. Di mana V variabelnya ada A dan B. Jika A berubah sebesar delta A dan B berubah sebesar delta B, maka perubahan delta V itu sebanding dengan turunan V terhadap A dikalikan perubahan dA ditambah turunan V terhadap B, eksplisit ini ya, dikalikan perubahan B gitu ya. Ini maka kita membutuhkan turunan parsial ya, cara turunan parsial sebenarnya. Nah, oke. Setelah misalnya ini turunannya, maka kita bisa mencari ketidakpastian dengan cara mengubah perubahan V, dV, dA, dan dB menjadi ketidakpastian UV, UA, dan UB. Sehingga kalau kita tulis ketidakpastian V karena fungsi dari A dan B itu adalah turunan V terhadap A dikalikan ketidakpastian A, turunan V terhadap B dikalikan ketidakpastian B. Ya. Gitu. Nah, kalau dengan demikian gitu ya. Jadi kita harus pisahkan dulu mana fungsi turunan V terhadap A, turunan V terhadap B, kesalahan A, kesalahan B, atau ketidakpastian A berapa, ketidakpastian B-nya berapa. Cuma kita harus pisahkan dulu tanda minus ya. Tanda minus kita ambil yang positifnya dulu, baru setelah jadi maka V itu adalah V ya. VAB itu adalah rata-rata pengukuran VAB di plus minus UV. Ini kesalahan V. Ya, gitu. Bagaimana kalau 3 variabel? Maka kita harus cari kesalahan atau ketidakpastian V sama dengan turunan V terhadap A dikalikan ketidakpastian A, turunan V terhadap B dikalikan ketidakpastian B, ditambah turunan V terhadap C dikalikan dengan ketidakpastian C. Ya. Contoh misalnya mengukur daya. Rumus daya itu adalah P sama dengan I kuadrat kali R. Maka ketidakpastian daya, pengukuran daya itu sebanding dengan dP per dI dikalikan dI, maaf dP ya ini, ditambah dP per dR dikalikan dR ya. Maka dP per dI nya kita turunkan, ini menjadi 2I kali R, sedangkan dP per dR nya adalah I kuadrat. Maka dP nya sendiri menjadi 2IR kali dI, kemudian I kuadrat tambah I kuadrat kalikan dR. Kalau kita ubah menjadi ketidakpastian, pengukuran P itu sebanding dengan 2IR kali ketidakpastian arus ditambah I kuadrat dikalikan dengan ketidakpastian karena pengukuran R. Oke. Nah, tapi ada pertanyaan sederhana. Bagaimana cara kita memilih atau menolak data? Dan ini adalah pertanyaan yang sangat sensitif ya terhadap ketika misalnya berkaitan dengan keyakinan kita dalam pengukuran. Ya, dan itu
buat para peneliti. Misalnya buat ekstrim kanan, semua data itu sama. Ya, penolakan data itu tidak termaafkan. Atau ekstrim kiri, saya bisa mengetahui data palsu dan rusak. Jadi karena saya tahu, maka saya hilangkan. Jadi buat kita sebenarnya kita harus di bagian tengah, ya. Ya, kita bisa uji statistik untuk memilih data mana yang kita tolak, data mana yang kita terima. Namun misalnya kalau kita menggunakan komputer dalam pengolahan ya, gitu ya, ada pertanyaan. Apakah benar komputer melakukan pembuangan data atau penolakan data atau penerimaan data itu sesuai dengan yang saya selidiki gitu ya, atau yang sudah saya ambil? Maka kebijaksanaan peneliti atau kebijaksanaan kita sebagai pengukur yang harus apa ya istilahnya adalah intuitif lah ini mas, sebenarnya menerima data atau mengeluarkan data. Tools matematik kita gunakan, uji statistik gitu ya, sehingga kita yakin ketika kita melakukan pengukuran. Dan yang terakhir adalah latihan atau uji coba sehingga kita akan tahu mana yang data yang perlu ditolak, data yang perlu diterima. Oke, sekian, terima kasih, hatur nuhun, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.